Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, dikabarkan telah menyiapkan dua skenario apabila tim asuhan Branko Ivanovic gagal lolos ke babak playoff atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina masih memiliki dua laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia dan Bahrain pada Juni 2025. Namun, laga melawan timnas Indonesia menjadi pertandingan paling krusial buat Cina. Pertandingan tandang kontra timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB itu akan jadi penentu. Nasib Cina bisa ditentukan dalam laga tandang melawan skuad Garuda. Pasalnya, saat ini Cina menempati posisi juru kunci dengan mengemas 6 poin. Situasi ini membuat tim asuhan Branko Ivanovic membutuhkan kemenangan dalam laga tandang. Apabila mereka bisa meraih kemenangan melawan timnas Indonesia, pertandingan kontra Bahrain pada 10 Juni 2025 pun bisa jadi peluang mereka lolos ke babak playoff, setidaknya finish di posisi 4 besar. Namun, media Cina Sohu menyoroti bahwa mengalahkan timnas Indonesia tak akan menjadi laga mudah buat mereka. Sohu menilai bahwa Cina saat ini tertinggal 3 poin dari timnas Indonesia yang berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Untuk itu, tim asuhan Patrick Kluivert diyakini bakal tampil habis-habisan di kandang untuk bisa meraih kemenangan. Ini karena timnas Indonesia juga ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, media Cina menilai bahwa skuad Garuda saat ini memiliki kekuatan yang berbeda. Tim Merah Putih disebut saat ini memiliki 19 pemain naturalisasi untuk melawan Cina, sehingga ini tak akan menjadi laga yang mudah. Media Cina, Sohu ini bahkan seperti diliputi rasa pesimistis, karena timnas Indonesia dinilai lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Rasa pesimistis Cina ini terlihat karena mereka melihat bahwa peluang tim asal negeri tirai bambu ini menang sangat kecil, dan justru mereka menilai resiko kekalahan cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kekuatan timnas Indonesia meningkat secara signifikan, terutama berkat kedatangan banyak pemain naturalisasi, tulis Sohu. Dalam daftar pemusatan latihan terbaru, Indonesia bahkan memanggil 19 pemain naturalisasi, sebuah kekuatan yang menjadi tantangan serius bagi Cina. Peluang menang pun dinilai sangat kecil, dengan risiko kekalahan cukup tinggi, tulis Sohu. Menurut mereka apabila Cina kalah dalam laga melawan timnas Indonesia, maka pertandingan terakhir kontra Bahrain pun tak ada artinya. Ini karena Bahrain masih memiliki peluang lolos ke babak playoff, sehingga mereka pun dinilai bakal tampil mati-matian saat melawan Cina nantinya. Untuk itu, Sohu menyebut kemungkinan Cina menutup kualifikasi Piala Dunia 2026 ini dengan 5 kekalahan beruntun. Apabila itu terjadi, Cina hanya mampu mengoleksi 6 poin dari 10 pertandingan dan sangat mungkin menjadi juru kunci grup. Menurut media Cina, untuk menghadapi situasi ini, CFA pun telah menyiapkan laga hidup mati melawan timnas Indonesia. Selain itu, mereka juga sudah mempersiapkan rencana darurat. Dua skenario yang telah disiapkan Federasi Cina yakni apabila mereka gagal lolos ke babak playoff akan langsung mengakhiri kerjasama dengan Branko Ivanovic. Kemudian yang kedua, CFA akan melakukan peromakan skuad secara besar-besaran untuk mempersiapkan tim dalam jangka panjang ke depannya. Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, telah menyiapkan dua skenario, tulis Sohu sebagaimana dikutip bolasport.com, Kamis, 22 Mei 2025. Jika Tiongkok gagal lolos ke babak playoff, maka kontrak pelatih Branko Ivanovic akan otomatis dihentikan, dan pengganti pun sudah disiapkan, jelas Sohu. Menurut laporan media Cina, CFA akan menyingkirkan pemain-pemain yang berusia di atas 30 tahun dan akan mempromosikan para pemain muda buat persiapan Piala Asia mendatang.
Bila Cina benar-benar gagal lolos ke Piala Dunia, maka skuad timnas akan mengalami perombakan besar-besaran. Banyak pemain senior berusia di atas 30 tahun akan disingkirkan, tulis Sohu. Untuk menghadapi Piala Asia Timur pada Juli mendatang, timnas akan dipenuhi oleh pemain muda, seperti Zhu Chengjie, Jiang Xianglong, Wang Yudong, Kuai Jiwen, Liu Chengyu, Hu Hetao, Xie Weneng, Lin Liangming, hingga Zhang Yuning. Dengan kondisi ini, pemain-pemain senior seperti Yan Junling, 34 tahun, Liu Dianzuo, 34 tahun, Wang Dalei, 36 tahun, dan Li Lei, 32 tahun, hampir pasti akan mengakhiri kiprah mereka bersama timnas Cina. Timnas Cina telah merilis daftar skuad untuk laga lawan timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Daftar pemain Cina lawan timnas Indonesia dan Bahrain telah dirilis secara resmi oleh Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, pada Kamis, 22 Mei 2025. Branko Ivankovic menurunkan tim terbaik pada kesempatan kali ini. Pelatih asal Kroasia tersebut membawa 3 pemain naturalisasi ke skuad Cina. Ketiganya adalah Jiang Guangtai, Serginho, dan Yang Mingyang. Yang Mingyang jadi pemain naturalisasi terbaru Cina yang telah disahkan oleh FIFA. Di lini depan, sejumlah striker andalan ikut dibawa Branko Ivankovic. Pencetak gol kedua Cina ke gawang timnas Indonesia pada pertemuan pertama di Qingdao, Zhang Yuning dibawa ke dalam skuad. Penyerang veteran yaitu Wu Lei tetap diikutsertakan meski dikabarkan tengah mengalami cedera. Meski begitu, pencetak gol kedua Cina ke gawang Martin Paes pada pertemuan pertama, Baihlamu Abdulweli, tidak dibawa ke Jakarta. Sebagai gantinya, Branko Ivankovic membawa wonderkid 18 tahun yang dijuluki sebagai Lamine Yamal dari Tiongkok, Wang Yudong, ke dalam skuad Cina. Meski dikabarkan tengah mengalami cedera usai menghadapi Guangzhou Pugongyin di Piala FA Cina 20 Mei 2025 lalu, Branko Ivankovic tetap memberikannya satu tempat padanya. Dalam laga tersebut, sang pencetak gol Wang Yudong mengalami cedera dan harus ditarik keluar lebih awal, tulis Sohu sebagaimana dikutip bolasport.com, Rabu, 21 Mei 2025. Pemain yang lahir di Fenghua, Cina, 23 November 2006 itu diketahui bermain sebagai striker maupun winger. Wang Yudong saat ini tengah bermain untuk klub Cina di Liga Super Cina bersama Zhejiang FC. Pemain berpostur 176 cm itu tercatat menjalani debutnya bersama Zhejiang FC saat berusia 16 tahun 8 bulan. Ia menjalani debut dengan Zhejiang FC melawan Shanghai Shenhua di babak keempat Piala FA Cina 2023 pada 25 Juli 2023 lalu. Bersama Zhejiang FC, Wang Yudong menunjukkan penampilan luar biasa. Bahkan di Liga Super Cina 2025 ini, ia telah mencetak 8 gol dari 12 pertandingan. Ia juga telah menjalani debutnya bersama timnas Cina saat melawan Australia pada 25 Maret 2025 lalu. Wang Yudong debut bersama timnas Cina di usia 18 tahun 4 bulan 2 hari dan sudah bermain selama 24 menit. Dengan performanya tersebut bersama Zhejiang FC sejak muda membuat media Cina menjulukinya Lamine Yamal. Kiper Yan Junling, Liu Dianzuo, Wang Dalei. Bek Jiang Guangtai, Wei Shen, Yang Zexiang, Zhu Chengjie, Han Pengfei, Hu Hetao, Li Lei, Wu Xiaochong, Wang Shiqin. Gelandang Su Hayang, Yang Mingyang, Serginho, Chao Yongjing, Huang Zhengyu, Xie Weneng, Wang Xiangyuan. Penyerang Wu Lei, Liu Ruofan, Liu Chengyu, Wei Shihao,
Wang Ziming, Zhang Yuning, Lin Liangming, Wang Yudong.